Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, jumpa lagi di program reguler Tribun Timur, Lab Report on the Spot, yang akan mengabarkan peristiwa atau kejadian menarik dari 24 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan. Ya, untuk edisi Jumat 11 November 2021, kita akan terhubung dengan rekan jurnalis Tribun Timur yang ada di Luwu Timur dan juga yang ada di Kabupaten Nrekang. Untuk berita pertama, kita langsung ke Luwu Timur. Ada rekan Ivan Ismar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bang Alfian. Siap. Tribuners, rekan kita Ivan akan mengabarkan terkait dengan informasi bahwa di wilayah Luwu Timur saat ini tengah terjadi atau situasinya dalam kondisi kelangkaan BBM atau bahan bakar minyak. Ini diakibatkan oleh dampak dari belum optimalnya atau belum maksimalnya jalur di wilayah Palopo menuju ke Luwu dan Luwu Timur akibat jembatan yang retak atau sementara tidak bisa dilalui oleh kendaraan, sehingga dampak utamanya saat ini seperti yang rekan Ipan informasikan di awal bahwa terjadi kelangkaan BBM. Ya, rekan Ipan, situasi atau kelangkaan BBM di wilayah Luwu Timur ini kondisinya sejauh ini bagaimana, rekan Ipan? Ya, baik Bang Alfian. Informasikan bahwa dampak dari ditutupnya jembatan miring di Kota Palopo pasca diterjang air pada 30 Oktober 2021 lalu berdampak pada pasokan BBM yang masuk ke Luwu Timur. Nah, pasca ditutupnya jembatan miring, pasokan BBM yang masuk ke Luwu Timur terhambat. Akibatnya terjadi kelangkaan di BBM di Kabupaten Luwu Timur. Dampaknya baik warga yang ingin membeli BBM di pengecer maupun di SPBU itu sangat kesulitan. Nah, saat ini dalam beberapa hari terakhir antrian panjang kendaraan menjadi pemandangan di Kabupaten Luwu Timur, di mana ada 11 kecamatan di Kabupaten Luwu Timur. Dari seluruh SPBU yang ada di 11 kecamatan itu terjadi antrian panjang kendaraan. Di sisi lain, bahwa dampak dari kelangkaan BBM ini, harga BBM yang diperoleh masyarakat yang dari pengecer itu harganya melambung. Dari hari normal harganya cuma 10.000, saat ini harga bisa harga BBM per botolnya itu baik Pertalite atau jenis lain bisa diperoleh harganya 25.000, bahkan ada pengecer yang menjual sampai 40.000 per botol, Bang Alfian. Oh ya, terus dengan adanya kelangkaan dan dampaknya bahwa seperti yang rekan Ivan tadi sampaikan terjadi lonjakan harga ya untuk harga eceran sampai 2-3 kali lipat dari harga biasanya, harga normal. Dari pihak Pertamina atau apakah ada petugas dari kepolisian misalnya yang melakukan razia soal adanya penimbunan BBM dan akhirnya mengakibatkan tingginya harga BBM di Kabupaten Luwu Timur ini sendiri, rekan Ispan? Oke, baik. Pasca langkahnya BBM di Kabupaten Luwu Timur, pihak aparat sendiri fokus pada penjagaan di wilayah SPBU, baik aparat TNI, polisi maupun Satpol PP. Mereka berjaga di setiap SPBU agar distribusi BBM yang masuk di Kabupaten Luwu Timur dari pasokan Sulawesi Tengah atau Poso itu bisa terdistribusi dengan lancar ke masyarakat yang ingin membeli. Di sisi lain, dengan penjagaan oleh pihak Polri maupun TNI itu juga menjaga kondisivitas di wilayah SPBU saat sedang pengisian, karena sebelum adanya polisi dan TNI yang berjaga, masyarakat
Ditakutkan ada chaos karena saling dorong atau saling berebutan tempat untuk motornya atau kendaraannya diisi oleh petugas SPBU. Seperti itu, Bang Alfian. Ya, dari pemerintah setempat sendiri atau pemerintah Kabupaten Luwu Timur, adakah langkah-langkah lain yang dilakukan untuk tetap mengoptimalkan pasokan BBM di wilayah Kabupaten Luwu Timur? Rekan Ipan. Baik, memang beberapa hari terakhir pasokan BBM sudah tidak lagi masuk dari wilayah Depot Karang-Karangan. Jadi SPBU yang masuk menurut keterangan dari Dinas Koperasi dan Perindustrian Perdagangan Luwu Timur bahwa BBM yang dipasok di Luwu Timur itu didatangkan dari Poso atau Sulawesi Tengah. Nah, dari Dinas Perdagangan sendiri sudah mengeluarkan surat himbauan agar masyarakat mengikuti surat tersebut, di mana ada beberapa poin yang dimuat itu, diantaranya pembatasan pembelian oleh setiap warga, baik itu kendaraan roda 6 itu dibatasi harganya 250.000 sekali mengisi, roda 4 itu ada 200.000, sementara untuk roda 2 hanya dibatasi 30.000 per hari. Nah, dalam surat himbauan itu juga pemerintah melarang pihak SBB untuk mengisi jerigen atau yang berhubungan dengan pengecer. Nah, saat ini memang sudah berlangsung dengan pengawasan ketat dari polisi dan TNI dan ya pemerintah Satpol PP di setiap SPBU. Oh ya. Ya, untuk lebih jelasnya terkait dengan upaya dari pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk mengendalikan kelangkaan BBM di wilayah kerjanya, kami sudah menerima video wawancara langsung dengan Kasih Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Luwu Timur. Pak Aswan, berikut videonya. Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Luwu Timur ini telah mengeluarkan himbauan kepada seluruh pengelola SPBU. Adapun himbauannya itu menghimbau kepada pengelola SPBU untuk melakukan pembatasan pembelian BBM oleh konsumen. Adapun himbauan dinas ini yang pertama itu untuk pembelian BBM menggunakan kendaraan 6 roda itu kita batasi sampai dengan jumlah 250.000. Yang kedua, untuk pembelian BBM menggunakan kendaraan roda 4 kita batasi hingga maksimal 200.000. Kemudian untuk kendaraan roda 2 kita batasi hingga 30.000 maksimal. Adapun himbauan ini kita langsung turun lapangan untuk melakukan pengawasan di setiap SPBU, apakah pengelola SPBU ini sudah mematuhi aturan ini. Tapi alhamdulillah dalam pengawasan kita ini baik di SPBU Malili maupun SPBU Usut dan semua SPBU yang ada di Luwu Timur, alhamdulillah sudah mematuhi himbauan-himbauan ini. Karena dengan adanya pembatasan pembelian ini, kita mengharapkan agar BBM ini dapat dinikmati oleh konsumen. Untuk antisipasi kelangkaan di Luwu Timur ini, pihak Dinas Perdagangan Koperasi dan Luwu Timur sudah berkoordinasi dengan baik kepolisian maupun instansi terkait seperti Satpol PP, Perhubungan, dan kita ini satu tim di SPBU untuk melakukan pengawasan. Tujuan daripada pengawasan ini, kita bagaimana memastikan di SPBU itu dapat terlayani konsumen itu secara lancar dan aman. Ya, kita ini masing-masing membagi tugas. Mungkin Dinas Perhubungan itu untuk menjaga kelancaran arus kendaraan yang ada di SPBU. Kemudian kami dari Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM, Kepolisian serta Satpol PP menjaga kelancaran di SPBU untuk menghindari ada hal-hal konsumen yang merasa tidak puas dengan pembatasan ini. Itu yang kita antisipasi di SPBU dan menjelaskan bahwa himbauan ini harus ditaati dengan ada pembatasan 30.000, 200.000 dan 250.000 untuk kendaraan roda 6.
Dan penjelasan dari Aswan kasih perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar di Disdankop Luhut Timur. Tentu kita semua berharap situasi kelangkaan BBM yang terjadi di Luhut Timur saat ini bisa dikendalikan dalam waktu secepatnya. Dan untuk perkembangan lebih lanjut, update terbaru terkait dengan kelangkaan BBM dan kondisi akses jalan di wilayah Luhur Raya utamanya akan terus dilaporkan oleh jurnalis Tribun Timur rekan kita Ipan Ismar. Terima kasih rekan Ipan, kita akan terus menunggu update terbaru dari Luhut Timur.